Tapi bohong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan motor listrik. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi ke videonya. Berlama-lama kemudian. Sedikitnya ada 5 kelebihan motor listrik yang perlu diketahui. Seiring perkembangan zaman, mulai muncul kendaraan-kendaraan canggih yang ramah lingkungan dan tidak menimbulkan polusi yang berkepanjangan. Jika dicermati, tingkat polusi di beberapa kota besar cukup tinggi dalam berbagai dampak buruknya. Salah satu efek yang sudah terbukti adalah menurunnya kualitas udara di sekitar wilayah tersebut. Dalam hal ini, berbagai alternatif dicoba untuk mengurangi tingkat polusi dari penggunaan alat transportasi umum, uji emisi kendaraan, hingga penggunaan kendaraan yang ramah lingkungan, termasuk motor listrik. Secara umum, kendaraan listrik ditunjukkan sebagai alternatif kendaraan di masa depan yang ramah lingkungan. Motor listrik memiliki berbagai kelebihan jika dibandingkan dengan motor konvensional atau berbahan bakar bensin. Langsung saja ke videonya, apa berlama-lama lagi ya guys ya. Poin pertama yang menjadi keunggulan motor listrik ialah terdapat pada bahan bakar yang digunakan. Kenapa? Karena bahan bakar yang digunakan itu tidak menghasilkan emisi gas atau gas buangan yang dapat mencemari lingkungan. Oleh karena itu, motor ini dapat digunakan di kota-kota untuk mengurangi pencemaran polusi atau pencemaran udara. Tolong. 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 Poin kedua yang menjadi keunggulan motor listrik ialah bisa menghemat pengeluaran bahan bakar kendaraan. Hal inilah yang ditekankan oleh Menteri SDM Arifin Tasrif. Menurutnya, penggunaan motor listrik bisa menelan pengeluaran biaya bahan bakar masyarakat. Sebagai contoh, semisal harga BBM 2 liter adalah 24.000. Maka dengan pengeluaran motor listrik, masyarakat hanya perlu merogoh kocek seperempatnya saja atau sekitar 6.000 rupiah. Otomatis pengendara memiliki sisa uang untuk keperluan lainnya, misalnya membeli sembako, beras, pakaian, dan lain-lain, atau bisa digunakan untuk menabung. 5 menit kemudian. Kelebihan motor listrik yang ketiga, suara mesinnya lebih halus. Kelebihan motor listrik yang berikutnya adalah suara mesin yang lebih halus. Dalam hal ini, suara mesin yang menjadi salah satu poin lebih dari kendaraan ramah lingkungan. Alasannya karena motor listrik tidak memiliki mesin internal sehingga tidak terjadi kebisingan seperti motor konvensional. Pada beberapa kondisi ini cukup berguna bagi pengemudi. Contohnya ketika melewati gang perumahan sempit, pengendara tidak perlu mematikan mesin motornya karena takut mengganggu kenyamanan orang di sekitarnya. 4. Perawatan yang mudah. Sebagian orang mungkin mengira bahwa perawatan kendaraan ini sulit dan membutuhkan biaya besar. Hal tersebut tidak sepenuhnya benar, karena faktanya perawatan motor listrik lebih mudah. Terlebih, jumlah komponen motor listrik juga lebih sedikit dibandingkan komponen motor konvensional.
kelima, akselerasi lebih optimal. Selain lebih efisien, motor listrik memiliki akselerasi yang lebih baik dari motor konvensional. Motor listrik bisa memberikan torsi penuh secara langsung, sehingga bisa menyaingi motor-motor berbahan bakar minyak atau BBM. Dan ada kelebihan yang saya tidak masukkan di video ini karena mungkin tidak terlalu penting, yaitu pajak motor listrik yang tidak terlalu besar atau tidak terlalu mahal. Pajak kendaraan saja bisa sampai 15.000, kalau pajak tahunan 50.000, biaya balik nama 125.000, jadi lebih murah ini. Dia untuk pendaftaran awal saja pajaknya, pajak 5 tahun hanya 385.000. Kelebihannya udah. Sekarang lanjut kekurangan motor listrik. Kekurangan motor listrik bagian pertama. Bagian pertama masih jarang tempat pengisian daya. Perlu diketahui motor listrik merupakan kendaraan yang mampu menempuh jarak 80 km sampai 100 meter. Sayangnya, belum adanya jaminan adanya tempat pengisian daya sampai 80 meter atau 100 meter jika motor itu kekurangan daya di perjalanan. Untuk itulah saat ini motor listrik belum bisa digunakan bepergian jauh atau keluar daerah, seperti ke daerah lain dan lain-lain. Poin kedua kekurangan motor listrik, minimnya bengkel resmi. Sama seperti poin sebelumnya, bengkel resmi untuk motor listrik ini ternyata masih tergolong minim ya teman-teman. Ketika terjadi kendala di tengah perjalanan, kita tidak bisa begitu saja membawa ke bengkel konvensional. Tak hanya bengkel resmi, ketersediaan spare part motor listrik juga masih minim di Indonesia. Spare part merupakan sebuah barang yang berisikan komponen-komponen dalam suatu kesatuan dan memiliki fungsi tertentu. Jika sudah begini, kendala pada motor listrik tentu akan sangat merepotkan dan membutuhkan waktu yang cukup lama. Poin ketiga kekurangan motor listrik adalah beban maksimal tidak terlalu besar. Kekurangan motor listrik selanjutnya adalah beban maksimal yang dirasa masih kurang. Motor listrik memang memiliki rangka yang kokoh, namun beban maksimal motor ini berbeda dari motor konvensional. Apabila daya maksimal pada motor listrik tertulis 150 kg, kita tetap tidak boleh menggunakannya pada maksimal daya muatan itu atau berat itu. Beban maksimal yang layak pada motor ini hanyalah 120 kg atau setara 2 orang yang sedang berboncengan saja. Nah, itulah keunggulan dan kekurangan dari motor listrik. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman. Dan saya Hadi Beru, salam dari saya. Semoga video kalian lancar ya teman-teman.